Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dan masing-masing narasumber akan saya berikan closing statement. Tapi pertanyaan terakhir saya kemudian menurut Ibu Desti tentu saja, ya apakah peraturan pemerintah ini sudah sempurna atau ada perlu peraturan tambahan lagi, Bu, untuk paling tidak menyempurnakan peraturan ini supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti mungkin malah mendorong orang beraborsi lalu kemudian dan segala macam. Bagaimana? Ya, yang pasti akan dibutuhkan peraturan-peraturan tambahan. Tadi Pak Yulianto sudah mengatakan harus ada Permenkes yang mengatur implementasi dari peraturan ini gitu ya. Dan saya pikir yang paling penting sebetulnya adalah sosialisasi dari peraturan ini. Jadi sosialisasinya bukan yang ngompor-ngomporin, aborsi boleh loh gitu. Itu menurut saya malah informasi yang nggak penyebaran informasi yang salah arah. Kan harusnya penyebaran informasinya lebih kepada bahwa dan ini hanya spesifik diberikan kepada para petugas kesehatan. Maksud saya, petugas kesehatan harus paham soal peraturan ini. Gitu. Kemudian yang kedua, para pendamping korban juga harus paham. Jadi menurut saya sosialisasinya terbatas. Jadi dia tidak disosialisasikan kepada masyarakat karena kemudian reaksinya bisa sangat berbeda. Gitu. Jadi saya sih berharap kalau ini mau disosialisasikan, prioritas adalah disosialisasikan pada para petugas kesehatan, para pendamping korban yang jumlahnya juga sangat banyak di Indonesia, dan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pada korban kekerasan. Gitu. Termasuk kepolisian sendiri menurut saya, karena mereka harus tahu bahwa sudah ada peraturan ini supaya mereka tidak menghalang-halangi hak si korban untuk bisa mengakses layanan. Pak Yulianto, bagaimana Pak? Ya, jadi memang tentu saja perlu dilengkapi, tadi Bu Desi sudah menyampaikan kira-kira apa yang diperlukan ya. Tetapi memang kami sepakat bahwa yang diperlukan adalah pendidikan masyarakat. Jadi peraturan atau PP ini tidak cukup untuk mengurangi angka-angka kehamilan di luar pernikahan. Ya karena korban kekerasan ini kan hanya sebagian kecil daripada kehamilan-kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi memang pendidikan masyarakat untuk bisa mengetahui tentang tadi pendidikan seks itu ya sekali lagi akan memberikan bekal bagi mereka, katakanlah ketika mereka menerima perlakuan seksual yang tidak nyaman, ya katakanlah seorang wanita disentuh-sentuh dan sebagainya, itu mereka harus berani melaporkan pada orang dewasa yang lain. Sesegera mungkin tidak berlanjut-lanjut seperti kasus kemarin lah, yang anak-anak kecil dan sebagainya itu. Itu tidak. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi bagaimana keberanian mereka mulai kecil mengenali dirinya sendiri, melaporkan pada orang lain kalau dia tidak nyaman dan sebagainya, itu kita laporkan. Itu ada di pendidikan seks. Ya, jadi sekali lagi bukan mengajarkan pornografi, tetapi memberikan pemahaman bagi mereka untuk terhindar daripada risiko-risiko kesehatan reproduksi yang bisa mengganggu masa depan mereka. Baik, Pak Yulianto dan juga Ibu Desti, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Semoga kita harapkan tidak ada lagi pelanggaran di PP ini. Semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih Mas.